26 Desember 2004, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Bumi berguncang di ujung barat Indonesia, dan dalam hitungan menit, gelombang raksasa menyapu daratan Aceh. Lebih dari 200.000 nyawa hilang, ratusan kilometer pesisir hancur. Namun bertahun-tahun setelahnya, muncul satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang. Apakah tsunami Aceh murni bencana alam atau ada kepentingan besar yang hadir setelahnya? Tanggal 26 Desember 2004, pukul 7.58 WIB, gempa berkekuatan lebih dari 9 skala magnitudo mengguncang dasar Samudra Hindia. Beberapa menit kemudian, tsunami setinggi hingga 30 meter menghantam pesisir Aceh dan sebagian Sumatera Barat. Kota Banda Aceh rata dengan tanah. Desa-desa lenyap. Lebih dari 230.000 orang meninggal dunia. Jutaan lainnya kehilangan rumah dan keluarga. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah luka kemanusiaan yang membekas hingga hari ini. Menurut USGS, BMKG, dan Lembaga Kebencanaan Dunia, tsunami ini dipicu oleh gempa megatrust akibat pergeseran lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Patahan sepanjang lebih dari 1.000 km melepaskan energi luar biasa, setara dengan puluhan ribu bom atom Hiroshima. Gelombang tsunami menyebar ke berbagai negara di Samudra Hindia, namun Aceh menerima dampak paling parah karena posisi geografis dan bentuk pantainya. Inilah penjelasan ilmiah yang menjadi konsensus global hingga saat ini. Meski demikian, seiring waktu muncul berbagai teori konspirasi. Sebagian menyebut adanya dokumen intelijen yang bocor. Ada yang menyoroti pola seismogram dunia yang dianggap tidak biasa. Klaim lain menyebut adanya radiasi pasca tsunami, kesaksian suara dentuman sebelum gelombang datang, serta dugaan bahwa tsunami terlalu terfokus menghantam Aceh. Teori-teori ini menyebar luas di internet dan media alternatif. Namun penting untuk dipahami, semua ini adalah klaim yang belum terbukti secara ilmiah. Ketika klaim-klaim tersebut diperiksa menggunakan sumber kredibel, hasilnya tidak mendukung narasi konspirasi. Tidak ada dokumen resmi CIA yang menyatakan tsunami Aceh sebagai operasi senjata. Dokumen yang sering dikutip umumnya disalahartikan dari konteks penelitian geofisika lama. Anomali seismogram dijelaskan sebagai karakteristik alami gempa megatrust. Fenomena serupa juga tercatat pada tsunami besar lain di dunia. Terkait radiasi, lembaga internasional seperti IAEA dan WHO tidak menemukan bukti adanya paparan radiasi di Aceh. Sementara suara dentuman sebelum tsunami dijelaskan akibat patahan bawah laut dan longsoran sedimen. Hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan tsunami Aceh sebagai hasil rekayasa manusia. Namun pasca tsunami, perubahan besar memang terjadi. Konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia berakhir pada tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki. Di waktu yang hampir bersamaan, wilayah Andaman mulai menarik perhatian perusahaan energi global. Kontrak migas bernilai puluhan miliar dolar ditandatangani dalam beberapa tahun berikutnya. Rekonstruksi Aceh mencapai lebih dari 7 miliar dolar, dengan sebagian besar proyek dikerjakan oleh perusahaan asing. Apakah ini bukti adanya rekayasa? Ataukah contoh bagaimana bencana membuka jalan bagi kepentingan geopolitik dan ekonomi? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Tsunami Aceh 2004 berdasarkan bukti ilmiah adalah bencana alam, namun dampaknya melampaui sains dan geologi. Tragedi ini mengubah peta politik, ekonomi, dan kekuasaan di kawasan tersebut. Disinilah pentingnya bersikap kritis, tanpa mengabaikan fakta dan tanpa melupakan para korban.
Karena memahami sejarah bukan hanya soal mencari kebenaran, tetapi juga soal belajar agar tragedi serupa tak terulang kembali. Bagaimana menurut Anda? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Jika Anda tertarik membahas peristiwa dunia, bencana, geopolitik, dan teori yang beredar di baliknya secara netral dan berbasis data, subscribe channel ini.